Sebenarnya ini kan dari prasangka buruk ya, dari prasangka buruk para habaib atau para pembela-pembela nasab lainnya yang menjadikan orang-orang yang tidak suka dengan Kiai Imad itu seperti antipati, seperti membenci karena mereka sudah berprasangka buruk bahwa apa yang dilakukan Kiai Imad ini adalah tujuannya untuk hanya membuat gaduh, hanya membuat resah, hanya membuat fitnah. Inilah prasangka-prasangka buruk dari orang-orang yang selama ini masih mencemooh, masih mencaci maki Kiai. Orang kalau sudah dengar Habib itu, alim enggak pokoknya Habib. Apalagi serbannya 7 tumpuan. Wah, sudah apapun akan diberikan. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku Habib. Saya marahi. Karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel. Kalau belum ketemu, ya cari sampai ketemu. Pasti ketemu kalau itu dasarnya ilmiah. Pasti nanti ketemu. Dan ini tentu sudah terjawab sudah ya sebenarnya. Sebenarnya memang sudah ketemu. Karena sebab sudah ditemukan inilah, sudah ketemu inilah yang membuat Kiai Imad dan para pendukungnya itu kemudian meragukan nasab habaib ini. Jadi apa yang dilakukan Kiai Imad, yang diragukan Kiai Imad dan para pendukungnya ini dan semua yang mendukungnya itu ya karena sudah ditemukan data-data ini. Kiai Haji Miftahul Akhyar telah semakin menunjukkan siapa sebenarnya Kiai Imad dan kawan-kawan dan siapa sebenarnya pembela nasab yang selama ini masih belum terbuka, masih kuat, masih berpedoman, masih menyalahkan Kiai Imad dan kawan-kawan. Tapi apapun itu yang namanya kebenaran asli pasti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video dari beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar yang tempo hari yang lalu pernah mendapatkan kritikan keras dari para pendukung Kiai Imad ya. Dari kata-kata beliau pada sebuah ceramah yang mengatakan bahwa Ubaidillah yaitu yang menjadi sosok kakeknya para habaib ini yaitu satu-satunya tokoh kunci yang menyambungkan nasab habaib ini sambung ke pada baginda Nabi itu menjadi bulan-bulanan Kiai Imad dan para pendukungnya. Begitulah komentarnya Kiai Haji Miftahul Akhyar waktu itu. Kemudian dari komentar beliau itu akhirnya mendapatkan respon yang sangat keras ya dari berbagai pendukungnya Kiai Imad dan kawan-kawan. Nah, tapi yang menarik di sini dari video yang sampaikan di sini itu bisa kita katakan sebaliknya atau bisa dikatakan ini sebuah kemajuan yang sangat besar sekali, yaitu apa yang disampaikan beliau di sini itu justru menunjukkan dukungan ya, bisa dikatakan ini menunjukkan sebuah dukungan kepada orang yang sedang meneliti nasab para habaib ini. Jadi ini merupakan sebuah pemberian semangat kepada kita semua ya, tentunya tidak hanya Kiai Imad dan para pendukungnya, tentu kita semua untuk lebih mengecek kembali, untuk lebih meneliti kembali kitab-kitab, catatan-catatan, kitab-kitab yang menerangkan tentang nasab para habaib ini ya. Jadi menurut beliau kalau ini memang sesuatu yang ilmiah pasti akan ditemukannya. Beliau mengatakan demikian. Dan yang menarik di sini lagi itu dari Kiai Haji Miftahul Akhyar itu beliau itu pernah ya, ternyata beliau itu pernah juga memarahi para habaib ya, ketika para habaib ini mengagung-agungkan dirinya, menunjukkan sebuah kesombongan. Beliau aku sendiri di dalam video itu beliau menceritakan hal seperti itu.
Berarti kalau kita melihat fakta-fakta semacam ini ya, sebenarnya sikap para kiai-kiai kita itu sebenarnya ya hampir bisa dikatakan mereka itu sebenarnya tegas ya. Bisa dikatakan sama sebenarnya kalau mereka memang menyikapi orang-orang yang memang menunjukkan kesombongan dan sebagainya. Adapun kemudian beliau kemarin itu tampak seperti memarahi, tidak suka kepada seperti Kiai Imad dan para pendukungnya yang telah membahas nasab habaib ini, yang beliau yakini nasab habaib ini itu dianggap sambung ke Rasulullah. Itu karena memang mungkin karena beliau ini kurang begitu memahami, kurang begitu tahu tentang apa yang disampaikan, data-data yang disampaikan oleh Kiai Imad. Mungkin kurang begitu memahami apa sih sebenarnya tujuan Kiai Imad dan kawan-kawan. Sebenarnya yang membuat jadi tanggapan ini menjadi negatif dan sebagainya ini kan sebenarnya dari prasangka buruk ya, dari prasangka buruk para habaib atau para pembela-pembela nasab lainnya yang menjadikan orang-orang yang tidak suka dengan Kiai Imad itu seperti antipati, seperti membenci karena mereka sudah berprasangka buruk bahwa apa yang dilakukan Kiai Imad ini adalah tujuannya untuk hanya membuat gaduh, hanya membuat resah, hanya membuat fitnah. Inilah prasangka-prasangka buruk dari orang-orang yang selama ini masih mencemooh, masih mencaci maki Kiai Imad. Dan tentu dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar ya dalam video ini, tentu ya kita sangat berharap bahwa ini bisa membukakan mereka para muhibin dan juga para pembela nasab lainnya. Ternyata seorang tokoh kiai yang selama ini ya termasuk jadi barometer para pembela nasab, jadi barometer para muhibin, bahwa ternyata masih ada seorang kiai sepuh seperti beliau Kiai Miftahul Akhyar itu masih membela habaib. Jadi para pembela nasab itu kan masih ada yang dicontoh. Tapi kalau sekarang mereka melihat sendiri faktanya bahwa ternyata beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar telah mulai sedikit banyak menampakkan perubahan, dan bisa dikatakan apa yang dikatakan beliau ini sebagai dukungan untuk Kiai Imad dan para pendukungnya, dan termasuk ini sebagai pemicu, termasuk ini juga memberikan semangat kepada para santri-santri atau para pemikir-pemikir. Jikalau ingin meneliti nasab, telitilah dengan serius. Kalau bisa jangan ada caci maki. Itu termasuk pesan dari beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita simak saja video dari beliau, ceramah beliau. Video ini cuma sebentar, sekitar 3 menit ya. Mari kita simak saja sampai tuntas videonya. Kalau saya sih tidak bela sana, tidak. Cuma kalau ketemu Habib sudah Habib. Yang penting panjenengan takwa Allah, lalu pasti tidak akan berubah. Orang takzim, cinta pada habaib, kan nilai takwanya sebetulnya, bukan habibnya. Nilai ya habib ada nilai, tapi takwanya ini yang menentukan. Bagi kelompok yang ini ya, kalau tujuannya adalah penggalian ilmu ilmiah ya, untuk menggali, karena ini dalam tataran ilmiah, mencari nasa, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama, ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki, jangan ada menjatuhkan. Kan bagus kalau nemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah ke dibuat mudzakarah di situ, gimana ini anak. Terus disaring mencari, terus mencari, ketemu nanti. Kalau urusan ilmiah ketemu. Kalau urusan ilmiah akan membangkitkan anak-anak yang cerdas-cerdas itu terbangun, ya, tergugah untuk mulai ingat pada dulu waktu ngaji, bahkan buka-buka. Nah, bisa melahirkan anak-anak cerdas atau memunculkan mereka yang selama ini tidur bisa muncul. Tapi tetap dalam koridor husnudzon, koridor yang penuh dengan ketawadhuan, bukan lalu apa istilahnya itu
eh ya ngungkit-ngungkit sejarah, ngungkit-ngungkit mbahnya dulu, ngungkit. Ini sudah bagus sebetulnya di Indonesia. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia, bukan berarti di luar Indonesia tidak mulia. Orang kalau sudah dengar Habib itu buh alim, enggak pokoknya Habib, apalagi serbannya 7 tumpuan. Wah, sudah apapun akan diberikan. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku Habib, saya marahi, karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel. Nah, tapi kalau ada Habib yang baik, ya saya muliakan. Sama saja dengan yang lain. Gus kan sama dengan Gus, siapa gelar-gelar yang di luar Jawa ini atau di Jawa Barat banyak gelar-gelar yang begitu. Semua nilai akhlak dan praktek. Jadi kalau menurut saya lebih baik sudahlah diduduk bersama, ya. Kalau belum ketemu, ya cari sampai ketemu, pasti ketemu. Kalau itu dasarnya ilmiah, pasti nanti ketemu dasarnya ilmiah. Alhamdulillah, setelah menyimak dari ceramah beliau ini, ada kata-kata beliau Kiai Miftahul Akhyar ini yang cukup menarik, yaitu kalau ini memang sesuatu yang ilmiah, pasti akan ketemu. Kalau ilmiah pasti akan ketemu. Dan ini tentu sudah terjawab sudah ya sebenarnya. Sebenarnya memang sudah ketemu. Karena sebab sudah ditemukan inilah, sudah ketemu inilah yang membuat Kiai Imad dan para pendukungnya itu kemudian meragukan nasab habaib ini. Jadi apa yang dilakukan Kiai Imad, yang diragukan Kiai Imad dan para pendukungnya ini, dan semua yang mendukungnya itu, ya karena sudah ditemukan data-data ini tuh. Beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar sebenarnya sudah ketemu ini ya. Ini sudah ketemu. Karena alasan sudah ketemu inilah data-data ini, bahwa ternyata memang kitab-kitab catatan pada abad keempat sampai abad ke-9 itu tidak ada yang merekam jejak adanya nama Ubaidillah. Tidak ada. Ubaidillah baru muncul pada abad ke-9. Nah, inilah yang membuat, karena ditemukan fakta inilah yang membuat Kiai Imad dan para pendukungnya itu meragukan nasab habaib ini. Ya, inilah hikmah yang besar dari apa yang disampaikan dari Kiai Imad. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar ini tentu telah membukakan hati kita semua bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Kiai Imad tentang tesisnya, data-data yang disampaikan Kiai Imad dan para pendukungnya ini telah semakin lama semakin menunjukkan, mendapatkan banyak apresiasi di kalangan. Yang sangat kita harapkan yaitu adalah sambutan hangat, apresiasi dari tokoh-tokoh kiai seperti beliau Kiai Miftahul Akhyar. Dan ini tentu sebuah kemajuan baru ya. Tentu ini semakin memberikan angin yang sangat segar kepada Kiai Imad dan kawan-kawan dan semua para pendukungnya dalam pembahasan nasab habaib ini. Dan ini tentu juga semakin membukakan, menunjukkan kepada kita semua bahwa tujuan Kiai Imad dan kawan-kawan itu ternyata memang sudah mulai ditunjukkan oleh Allah. Tujuan mulia mereka sudah mulai ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah semakin membukakan hati para kiai, para akademisi, para pemikir dan sebagainya. Banyak tokoh-tokoh kalangan yang sudah mulai mendukung, mengapresiasi tasisnya Kiai Imad. Dan sebaliknya, mereka para pembela nasab yang selama ini masih getol membela nasab ini, semakin lama Allah makin tunjukkan siapa sebenarnya mereka. Dan tentu sudah tidak asing lagi telah ditemukannya voice note dari beliau Gus Zaini. Ini tentu telah menunjukkan kita semua sebenarnya siapa yang selama ini itu dibayar, sebenarnya siapa yang selama ini itu dikontrak, sebenarnya siapa yang selama ini tulus ikhlas membela dzurriyyah Nabi
yang asli. Menunjukkan siapa sebenarnya yang selama ini tulus dan ikhlas untuk mencerahkan umat. Dan itu tentu Anda semua sudah bisa menilai sendiri dari perkembangan fakta-fakta yang sudah Anda lihat saat ini. Kiai Haji Miftahul Akhyar telah semakin menunjukkan siapa sebenarnya Kiai Imad dan kawan-kawan, dan siapa sebenarnya pembela nasab yang selama ini masih belum terbuka, masih kuat, masih berpedoman, masih menyalahkan Kiai Imad dan kawan-kawan. Tapi apapun itu, yang namanya kebenaran asli pasti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua telah melihat fakta-fakta itu semakin lama semakin kelihatan jelas siapa yang sebenarnya yang benar dan siapa sebenarnya yang salah, ya. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dari video beliau Kiai Miftahul Akhyar itu yang saya tunjukkan di sini, semoga semakin membukakan hati kita, semoga semakin memberikan pencerahan kepada kita, wawasan kita, pengetahuan kita, dan tentunya semakin membukakan hati para muhibin-muhibin, para pembela nasab ini untuk lebih terbuka hatinya menerima kebenaran dengan hati yang tidak diwarnai dengan banyak prasangka dan curiga. Ya, saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.